contoh selanjutnya. Ulaika humul muhtadun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya. Coba dirab. Ula itu apa? Isim isyarah. Jadi kalau dirab ulai dulu. Ya, kafnya beda. Berarti ulai adalah isim isyarah. Sebut dulu ismul isyarah. Terus isim isyarah dirab apa? Mabni. Berarti mabuniun ala sampai ulai. Kafnya itu beda. Karena kaf itu tambahan. Mabuniun alal kasri berarti. Mabuniun alal kasrati. Tarkibnya jadi apa? Mubtada. Berarti mubtada mahalnya apa? Rafa. Berarti fi mahalli raf'in mubtada. Jadi isim isyarah mabuniun alal kasri fi mahalli raf'in mubtada. Nah, kaf. Nah, ini rabnya al-kafu harfu khitab. Orang kedua lagi. Nah, mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk. Ulaika humul muhtadun. Ini ada domir. Ya, domir ini berdiri sendiri. Tidak masuk pada isim, tidak masuk pada fiil. Nah, ulaika humul muhtadun. Ini kan jadi mubtada. Nah, ini irabnya kita dalam hal ini kita jadikan mubtada lagi nih. Berarti hum jadi mubtada sani nanti. Al-muhtadun nanti jadi khobar. Khobarnya ini nanti di jumlah ini ya. Nah, gimana cara ngirabnya? Ya. Berarti hum. Irab dulu hum. Domirun. Baris. Munfasil. Munfasil. Mabuniun. Ala. Harakat aslinya apa? Harakat asli. Sukun berarti. Hum kok. Sukun asli kan? Hum. Nah, berarti mabuniun ala sukun. Nah, fi mahalli karena jadi mubtada sani berarti mahalnya juga rafa. Fi mahalli raf'in mubtada usani. Mubtada yang kedua. Ya. Jadi hum domirun barizun munfasil mabunun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada sani. Ingat, ketika hum berharakat sukun, tapi ketika diharakati menjadi dhamma atau apapun nanti, maka harus ada tambahan i'rab. Karena harakat aslinya adalah sukun. Tapi kan di sini berharakat dhamma. Maka ketika mendapatkan demikian wajib tambah i'rab juga. Apa tambahan i'rabnya? Ini. Wa hurrikat litiqai as-sakinain. Diberi harakat. Hum ini diberi harakat. Kenapa kok diberi harakat? Karena bertemunya dua huruf sukun. Mimnya mati, mimnya sukun, lamnya juga sukun. Ini tidak boleh dibaca ini. Maka diberilah dengan harakat bantu namanya. Untuk supaya bisa dibaca. Maka tambahan i'rab juga wajib ada. Wa hurrikat litiqai sakinai. Paham sampai sini? Nah, terus al-muhtadun. Ya. Al-muhtadun itu adalah mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Berarti mendapat petunjuk adalah khobar.
Cuma pertanyaannya gimana? Pertanyaannya apa? Khobarnya siapa? Karena tadi mubtada yang kedua. Mubtada ada dua. Maka khobar daripada mubtada yang kedua berarti. Karena nanti digabung antara mubtada kedua dengan khobarnya menghasilkan khobarnya mubtada yang pertama. Paham? Berarti kalau di i'rab al-muhtadun khobrul mubtada as-sani. Ini hati-hati. Berarti khobar mubtada yang kedua. Mahalnya apa? Marfu. Terus walamatu raf'ihi, apa tanda rafa'nya muhtadun? Waw. Al-wawu. Terus niyabah anit dhamma li'annahu, apa ciri-cirinya itu? Jamak mudzakkar salim. Niyabatan anid dhammati li'annahu jam'ul mudzakkaris salim. Paham? Nah, setelah itu baru dijumlah, nunnya terakhir ya. Nun bagian terakhir sekali itu. Dijumlah mubtada kedua dengan khobarnya. Tapi kalau dijumlah wa jumlatu minal mubtada'i as-sani. Adapun penggabungan daripada mubtada yang kedua wa khabarihi dengan khobarnya mubtada yang kedua fi mahalli raf'in, ada tempatnya rafa, khobrul mubtada yang keberapa dicari? Al-awwal berarti. Nah, berarti sudah dapat penggabungan daripada mubtada yang kedua dengan khobarnya pada tempatnya rafa menghasilkan khobar mubtada yang pertama. Baru terakhir an-nunu. Apa i'rabnya nun? Iwadun anit tanwin fil ismil mufrad. Ya. Paham sampai sini? Jelas enggak? Pokoknya ulaika ini gini terus i'rabnya. Ulaika humul muhtadun, ulaika humul muflihun, ulaika humul khasirun. I'rabnya kayak gini nih. Jadi ada mubtada tapi mubtadanya dua, terus yang khobarnya mubtada yang kedua. Nanti ketika ini mubtada khobar digabung sehingga menghasilkan namanya khobar mubtada yang pertama. Bisa sampai sini? Ada pertanyaan? Sudah? Aman? Aman ya? Aman? Saya hapus? Saya semua i'rab yang syibhul jumlah juga. Ini kan yang jumlah. Ini sebenarnya dua boleh i'rabnya ini. Yang tadi ini jadi mubtada, ini mubtada ke dua. Ini jadi khabarnya siapa? Mubtada yang kedua. Digabung antara mubtada kedua dengan khabarnya menghasilkan khabar mubtada yang pertama. Atau ini boleh di'rab sebagai domiru faslin.
domir pemisah. Ya. Kalau ketika di-i'rab domir fasal, berarti ini langsung jadi khobar. Berarti ini mubtada, ini hum domiru faslin wa hurrikat litiqa is-sakinain muhtadun khobrul mubtada. Jadi tidak ada sistem jumlah di sini. Jadi dua boleh i'rabnya. Kamu pilih yang mana? Hah? Yang ini. Suka yang pendek-pendek kamu. Ya, dua boleh i'rabnya. Jadi yang tadi boleh, yang ini boleh. Ya? Paham? Domiru faslin namanya. Tidak ada tempatnya pada i'rab. Sudah? Adapun Zaid, ya contoh semalam saya mau angkat. Fiddar. Arti Zaid tarkibnya jadi mubtada. Adapun Zaid itu di rumah. Berarti Fiddar jadi khobar nanti. Berarti fi di-i'rab dulu fi harfu jar. Ad-dari berarti majrur bi fi. Terus apa lanjutannya? Majrurun bi fi terus. Walamatu jarrihi. Apa tanda jarnya? Al-kasratu zahiratu fi akhirih yanahu isim mufrad. Yanahu ismul mufrad. Belum ada khobarnya kan? Nah, cara ketika jar majrur menjadi khobar gimana i'rabnya? Ini tambahan i'rab. Al-jarru atau boleh al-jarru wal majrur. Adapun jar yang menjar dan yang dibaca jar muta'alliqun bimahdhufin wujuban takdiruhu kainun au istaqarra fi mahalli raf'in karena jadi khobar. Fi mahalli raf'in khobrul mubtada. Jadi i'rabnya kayak gini. Jar dan yang dibaca jar muta'alliqun bimahdhufin. Hukumnya apa? Hukumnya wajib. Takdiruhu yang jadi khobar itu sebenarnya yang ini jadi khobar. Atau yang ini. Kalau ini isim, kalau ini fi'il. Berarti yang khobar itu sebenarnya yang ini. Berarti seolah-olah mengatakan Zaidun kainun fiddari. Atau Zaidun istaqarra fiddari. Itu yang jadi khobar sebenarnya ini. Cuma tidak boleh dicantumkan dalam lafaz. Kenapa? Hukumnya wajib dihilangkan. Muta'alliqun bimahdhuf digantungkan kepada yang dihilangkan, hukumnya apa yang menghilangkan? Wajib. Adapun kira-kira yang hilang adalah ini sebenarnya. Berarti seolah-olah mengatakan Zaidun kainun fiddari atau Zaidun istaqarra fiddari. Paham? Jadi yang menjadi khobar sebenarnya yang ini. Cuma tidak boleh dicantumkan dalam lafaz. Kenapa hukumnya? Wajib dihilangkan. Wujuban bimahdhufin wujub. Dengan dihilangkan hukumnya wajib. Tidak boleh dituliskan berarti. Nah, berarti seolah-olah mengatakan Zaidun kainun fiddari. Artinya kainun itu artinya ada. Istaqarra juga ada. Berarti adapun Zaid itu ada di rumah. Ya kan? Zaidun kainun fiddari berarti mengatakan Zaid itu ada di rumah. Berarti kenapa Zaid? Ada di rumah berarti. Berarti ada di rumah itu. Ada berarti itu jadi khobar sebenarnya. Cuma dihilangkan dalam lafaz. Hukumnya apa menghilangkan? Hukumnya wajib. Makanya kenapa kok di-i'rab kayak gini?
Paham? Fi mahalli raf'in pada tempatnya rafa jadi khabar mubtada. Jadi dirab dulu harfu jarnya apa, jar majrurnya apa, baru al jar wal majrur. Adapun yang dibaca jar dan adapun yang menjar dan yang dibaca jar itu ditaklukkan atau digantungkan kepada yang dihilangkan, hukumnya apa? Wajib. Adapun kira-kiranya yang hilang adalah lafaz kainun. Au istaqarra, istaqarra ini bentuk fiil berarti. Fi mahalli raf'in pada tempatnya rafa khabrul mubtada. Jadi khabar mubtada. Paham? Paham enggak? Ya, silakan. Apa? Yang apa tuh? Kenapa itu? Pertanyaannya kenapa ada itu? Karena memang itu. Yang jelasnya ketika jar majrur jadi khobar, ini yang jadi khobar sebenarnya. Kalau jar majrur posisinya jadi khobar, yang menjadi khobar itu lafaz ini. Kainun au istaqarra. Saya jawab tadi karena itu memang. Kenapa kok itu pakai itu kainun au istaqarra? Karena itu. Ya. Jadi selamanya dia pakai lafaz kainun au istaqarra. Ya. Bebas kamu mau pakai yang mana. Kalau kamu pakai kainun boleh, itu adalah berarti bentuk isim. Tapi kalau istaqarra berarti itu adalah bentuk fi'il. Berarti ini istaqarra fi'il madi. Nanti fa'ilnya kembali kepada Zaid. Jumlah fi'liyah lagi menjadi khobar nanti. Jadi ini bentuk isim, ini bentuk fi'il. Paham? Ada. Tapi tidak boleh ditulis dalam lafaz. Iya, seolah-olah mengatakan Zaidun kainun fid dari sebenarnya. Yang menjadi khabar sebenarnya adalah lafaz kainun. Cuma tidak boleh ditulis dalam lafaz. Akhirnya diirabnya kayak gini. Paham? Silakan di foto. Saya mau yang dorob lagi. Sudah? Sudah dipoto? Sudah? Masuk di yang dorob. Zaidun indaka. Zaid ada di sisi kamu. Nah, Zaid jadi tarkinya jadi mubtada. Indah itu tidak boleh langsung dirab khobar mubtada karena dia menunjukkan dorob. Jangan ngambil haknya orang. Nah, indah itu punya hak. Haknya adalah dia adalah dorob. Sehingga tidak boleh langsung diirab jadi khobar. Maka diberi haknya diirab sebagaimana mestinya. Berarti indah diirab dulu indah berarti. Indah mansubun itu dibaca nasab ala dzarfiyati sebagai dzarab al-makaniyah. Dia dzarab makan di sisi, berarti dzarab makan tempat berarti. Nah, setelah dirab indah mansubun ala dzarfiyatil makaniyah, kafnya jangan dulu dirab. Karena posisinya jadi khobar di sini. Nah, irabnya tambahan irabnya gimana? Berarti kayak gini. Az-dzarfu adapun dzarab kalau tadi al-jarru wal majruru, berarti kalau dzarab az-dzarfu sama muta'alliqun bimahdhufin. Ditakluk kepada yang dihilangkan. Hukumnya apa juga dihilangkan? Wujuban juga. Hukumnya wajib. Takdiruhu adapun kira-kiranya yang hilang. Lafaz apa yang hilang sama juga tadi. Kainun au istaqarra. Fi mahalli raf'in pada tempatnya rafa. Khobrul mubtada. Baru kafnya domir masuk pada isim. Mudhaf ilaih. Sebelum mudhaf ilaih berarti
Berarti wa huwa mudhof tambahannya. Wa huwa mudhof. Baru al kafu domirun baris mutasil. Nah, kamu yang irab. Paham sampai sini? Ini irabnya juga. Dzarab ketika dzarab menempati posisi jadi khobar. Ya, akan. Sudah? Paham sampai sini? Sudah? Nah. Tanda nasab fathah. Yang dinasab dengan fathah yang ketiga apa? Yang ketiga. Fi'il mudhari alladzi lam yattasil. Nah, fi'il mudhari dibaca nasab itu harus ada amil yang memasuki dia. Ya. Jadi fi'il mudhari pada hakikatnya itu adalah mahalnya adalah rofa. Nah, ketika mau dinasabkan dia harus ada bantuan. Bantuan huruf disebutlah dengan istilah amil. Jadi ada amil ya. Jadi amil yang menasabkan fi'il mudhari. Jadi harus hafal ini. Amil yang menasabkan fi'il. Nah, ini harus ada ini. Berarti kalau mau fi'il mudhari itu dibaca nasab, wajib ada ini amilnya. Pertama ada istilah, ada huruf an. Kemudian ada lan. Kemudian nanti ada izan. Kemudian ada nanti kai. Jadi ada 4, sebenarnya ada 10. 4 dulu. Berarti amil yang menasabkan fi'il mudhari terdiri dari ini huruf. Dan masing-masing punya nama. Ketika di i'rab an itu adalah harfu nasbin wa masdariyin. Kalau lan harfu nasbin wa nafyin wa istiqbalin. Ya. Kalau izan harfu nasbin wa jawabin. Kalau kai harfu nasbin wa masdariyin lagi. Nah, inilah. Ketika dapat ini wajib sebut namanya juga. Setelah itu nanti fungsinya apa? Ada fungsinya. Fungsinya semua ini 4 adalah tansibul fi'lal mudhari. Ya. Nanti ketika saya angkat contoh, ada fi'il mudhari, kemasukan 4 ini, maka fi'il mudhari itu menjadi nasab. Paham? Paham enggak? Paham enggak? Nah, silakan. Contoh.
Sudah. Tidak sampai. Fi'il apa ini? Fi'il mudhari asal kata. Nala yanalu. Bina apa itu? Bina jawab. Sama dengan kola yakulu kok. Tola yatulu kok. Ya benar lah, kamu ambil semua kok. Sekali jawab. Kamu ambil semua. Berarti sama dengan khofa ya khofu. Sebutnya dari kola, tidak benar, tola lagi. Sebut lagi khofa. Coba dia khofa tidak benar, sebut lagi ba'a. Berarti nala yana, asalnya adalah yanalu. Ini kan fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Karena tidak ada sambungan pada akhirnya. Nah, fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un ketika dimasuki ini maka dinasab. Nah, fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un ketika dibaca nasab, nasabnya dengan makanya dibarakati fathah di sini. Paham? Jadi yanalu itu adalah fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Karena kalau fi'il mudhari yang ada nanti sambungannya itu beda tanda nasabnya. Ini khusus fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Kemasukan huruf nasab itu kan tadi lan termasuk amil yang menasabkan fi'il mudhari. Berarti huruf yang dimana menasabkan fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un ketika dibaca nasab, maka nasabnya dengan fathah. Nah, ngirabnya